Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hazal Fatani Friandra, NPM 21150611112. Saya berasal dari kelas PSTIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode program yang sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya sebelumnya. Di situ terdapat main, lalu terdapat jenjang, program studi dan juga mahasiswa. Jadi dimulai dari main. Jadi di sini pada program main ini dimulai dengan deklarasi dan definisi dari kelas main sebagai kelas utama dari program. Lalu terdapat metode main yaitu pada public state void main yang merupakan metode utama yang dieksekusi ketika program dijalankan. Lalu setelah itu objek program studi akan dibuat. Di sini terdapat uh, membuat objek program studi terdapat program studi 1 dan juga program studi 2 dengan parameter yaitu yang pertama terdapat parameter yaitu teknik untuk program studi 1 terdapat teknik informatika, fakultas teknik dan S1 untuk fakultas dan jenjang. Lalu pada program studi 2 terdapat parameter akuntansi, fakultas ekonomi dan juga S1. Lalu setelah itu kita membuat objek mahasiswa dibuat dengan menggunakan konstruktor kelas dari mahasiswa. Jadi dua objek itu mahasiswa satu memiliki parameter yaitu nama John Doi, NPM 123456789, lalu program studi teknik informatika, fakultas teknik, jenjang S1 dan masuk 2022. Lalu juga terdapat status A, semester, SKS dan juga IPK. Lalu hal yang sama dilakukan untuk mahasiswa 2 dan juga mengisi parameter yang sama itu nama, NPM, program studi, fakultas sampai terakhir yaitu IPK. Lalu terdapat polimorfisme yaitu memanggil metode display info pada objek program studi. Jadi pada program studi 1 dan program studi 2 metode ini nantinya akan menampilkan informasi tentang program studi seperti nama, fakultas dan juga tingkat pendidikan. Di mana program studi 1.display info akan menampilkan informasi program studi, lalu sistem akan memprint line. Begitu juga dengan program studi 2. Lalu terdapat polimorfisme lagi, yaitu memanggil metode display pada objek mahasiswa. Dengan hal yang sama, namun yang membedakan adalah objek, di mana tadi objek yang dipanggil itu program studi, sedangkan untuk yang kedua, polimorfisme yang kedua, yaitu objeknya mahasiswa. Jadi metode ini akan nantinya akan menampilkan informasi tentang mahasiswa seperti nama, NPM, program studi, fakultas, tingkat pendidikan, tahun masuk, kelas, semester, skor ujian, dan juga IPK. Lalu yang selanjutnya terdapat itu jenjang. Jadi pada kelas jenjang memiliki sebuah atribut private bernama jenjang yang menggunakan string. Lalu terdapat konstruktor yaitu public jenjang, string jenjang, jenjang sama dengan jenjang. Jadi konstruktor kelas jenjang digunakan untuk melakukan inisialisasi nilai atribut jenjang saat objek kelas jenjang dibuat. Konstruktor ini akan memiliki parameter jenjang yang digunakan untuk mengisi nilai atribut dari jenjang tersebut. Lalu terdapat metode getter dan setter. Jadi metode get jenjang digunakan untuk mengembalikan nilai dari atribut jenjang. Lalu akan mengembalikan sebuah string yang berisi nilai dari atribut jenjang sendiri. Lalu yang kedua terdapat metode setter, yaitu set jenjang, di mana untuk digunakan untuk mengatur nilai atribut dari jenjang sendiri. Jadi akan menerima sebuah parameter jenjang yang digunakan untuk mengubah nilai atribut dari jenjang itu sendiri. Lalu selanjutnya terdapat program studi. Jadi pada program studi ini, kelas program studi dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci yaitu extends, diikuti dengan nama kelas jenjang, yang menandakan bahwa program studi merupakan turunan atau inheritance dari jenjang dan akan mewarisi atribut dari metode dari kelas jenjang. Lalu terdapat kelas private string nama program studi. Atribut itu private string nama program studi dan private string fakultas. Lalu terdapat konstruktor, di mana konstruktor ini dari kelas program studi
akan digunakan untuk melakukan inisialisasi nilai atribut untuk nama program studi, fakultas, dan jenjang saat objek kelas program studi dibuat. Konstruktor ini memiliki parameter yaitu nama program studi, fakultas. Lalu setelah itu di konstruktor juga menggunakan kata kunci super dengan parameter jenjang. Gunakan untuk melakukan inisialisasi atribut jenjang yang diwarisi dari kelas jenjang. Lalu terdapat metode getter dan setter yang akan digunakan untuk melakukan akses dan mengubah nilai dari atribut untuk nama program studi dan juga untuk fakultas. Lalu terdapat metode displayInfo pada akhir dengan bentuk public void. Dia akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang program studi seperti nama program studi, fakultas, dan jenjang yang dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu juga terdapat untuk mahasiswa, kelas mahasiswa. Jadi pada kelas mahasiswa ini dideklarasikan menggunakan kata kunci extend juga diikuti dengan program studi. Menandakan bahwa kelas mahasiswa adalah turunan dari kelas program studi dan akan mewarisi atribut dan juga metode dari kelas program studi tersebut. Jadi kelas mahasiswa memiliki beberapa atribut tambahan, yaitu nama, NPM, masuk, status, semester, SKS, dan IPK dengan metode private string. Lalu setelah itu juga terdapat sebuah konstruktor di mana public mahasiswa, string nama, integer NPM, string nama program studi, dan sebagainya. Lalu terdapat super menggunakan kata kunci super dengan parameter yang sesuai untuk menginisialisasi atribut-atribut yang diwarisi dari kelas program studi. Kemudian atribut-atribut lainnya diinisialisasi dengan nilai yang diberikan, yaitu terdapat dis nama sama dengan nama, dis NPM, dis masuk, dis status, semester, SKS, dan juga IPK. Lalu selanjutnya terdapat metode getter dan setter. Ya, di sini digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai dari atribut dalam kelas mahasiswa, yaitu terdapat public string get name, lalu akan di return nama, lalu public void set nama, string nama akan diberikan ke nama, itu juga dengan seterusnya sampai bawah. Lalu terdapat public void display info untuk menampilkan informasi tentang seorang mahasiswa. Metode ini akan mencetak informasi seperti nama, NPM, program studi, fakultas, terus masuk, status, semester, SKS, dan juga IPK dengan menggunakan perintah sistem out print line. Nah, jadi dari program yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, jadi terdapat penggunaan inheritance di sini. Penggunaan inheritance-nya yaitu pada kelas program studi yang merupakan turunan dari kelas jenjang, dan juga terdapat kelas mahasiswa yang merupakan turunan dari kelas program studi. Di mana untuk inheritance menggunakan kata kunci extends yang mana akan mewarisi atribut dan juga metode yang ada di kelas induk dan memungkinkan kelas-kelas tersebut mengakses dan menggunakan atribut dari kelas induknya. Lalu juga terdapat kelas objek. Jadi kelas objek yang terdapat pada program ini yaitu ada kelas jenjang. Kelas jenjang, program studi, dan juga mahasiswa. Jadi untuk kelas jenjang, kelas yang digunakan untuk merepresentasikan jenjang pendidikan dengan atribut jenjang dan metode getter dan setter untuk mengakses dan mengubah nilai atribut. Lalu terdapat kelas untuk program studi yang merupakan turunan dari kelas jenjang. Dan juga terdapat mahasiswa yang merupakan kelas yang turunan dari program studi. Lalu terdapat encapsulation dalam program ini, yaitu kelas jenjang, atribut jenjang dalam kelas jenjang dideklarasikan sebagai private, yang berarti atribut ini tidak dapat diakses langsung dari luar. Lalu pada kelas program studi, atribut nama program studi dan juga fakultas di dalam kelas program studi juga dideklarasikan sebagai private. Di private, nama program studi dan juga
private untuk string fakultas. Lalu pada jenjang juga terdapat private string jenjang. Sedangkan untuk mahasiswa, atribut dari nama, NPM, masuk, status, semester, SKS, dan IPK merupakan contoh dari penerapan encapsulation. Lalu yang terakhir terdapat polymorphism yang kita gunakan pada main tadi, di mana terdapat dua polimorfisme. Yang pertama memanggil metode display info untuk objek program studi, dan juga yang kedua terdapat polimorfisme untuk memanggil metode display info pada objek mahasiswa. Jadi dengan demikian objek program studi dan untuk objek program studi dapat menampilkan informasi program studi, sedangkan untuk objek mahasiswa dapat menampilkan informasi dari mahasiswa beserta dengan program studi. Lalu pada objek mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 untuk memanggil implementasi yang spesifik dari metode display info pada kelas mahasiswa dan akan menampilkan informasi lengkap tentang seorang mahasiswa beserta program studi yang diikutinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.